penyuluh-penyuluh agama khususnya, terkait dengan produk halal. Tapi, tentulah bahwa buku saku ini bukan hanya untuk satu atau 2 segmen, tapi bisa dimanfaatkan untuk banyak. Dan karena itu, kita, tunggu, kita nantikan, produk-produk berikutnya yang ditulis oleh, kawan-kawan akademisi untuk bisa memberikan pencerahan, kepada, masyarakat tentang halal. Sekali lagi terima kasih atas nama BPIDPH, sinergi ini penting karena, dengan begitu maka kajian dan, tentang halal itu, bisa disebarkan ke banyak orang, banyak segmen, banyak pihak, dan sehingga kalau kolaborasi besar ini bisa dijalankan, maka, eee pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia insyaallah optimis bisa terlaksana dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bapak Dr. Haji Masuki MAG, dari paparan beliau, kita jadi mempunyai gambaran seperti itu bahwa halal sekarang bukan lagi sekedar kita lihat dari dimensi agama, tetapi juga sudah menjadi lifestyle. Sehingga tadi beliau sampaikan bahwa strategic partnership adalah salah satu kunci untuk bisa mengembangkan dimensi dari halal ini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Masuki MAG, PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag Republik Indonesia. Dan memasuki acara berikutnya adalah diskusi buku saku halal yang tadi sudah dikenalkan dari awal oleh Bapak Haji Masuki. Nah, sebelum saya sampaikan, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ini, saya ingin menyampaikan bahwa nanti teman-teman di akhir sesi, baik audiens yang mengikuti via Zoom dan juga mengikuti via YouTube, akan ada sesi Q&A atau tanya jawab di akhir dari acara diskusi. Dan nanti saya akan mengambil pertanyaan-pertanyaan baik yang disampaikan via YouTube ataupun melalui Zoom. Dan acara tahu ya apa yang diketahui atau cara ini MRI Hakim MAG, beliau ada Indonesia. Pada pagi hari ini menit ya atau Halo, Mbak Arin, kayaknya Pak Arfi belum ini ya. belum di Iya benar Pak, dengan siapa? Dari mana? PT LSI Cabang Surabaya. Terus? Dalam hal apa itu? Dalam hal apa?
Jurusan Bapak apa Mbak? Produk apa ya? Produk apa Pak? Iya, saya lagi SIM marketing ya Pak. Nggak apa-apa, kalau memang ada waktu monggo ketemu dulu dengan saya di Halo. Iya, iya. Monggo, monggo, bisa. Mari, mari. Recording in progress. Alhamdulillah. Nah, berarti ini jatahnya Pak Anu dulu ini. Jatahnya Pak Arwi Hatim dulu aja. Iya. Bagaimana Bapak? Ya, ini silakan Mas ini karena pemegang kendali PJP ya Bapak Arwi Hatim ini sudah hadir ya Pak Arwi aja. Saya itu kan cuma bumbu dapur gitu. Itu yang apa ngasih apa garamnya aja. Sekarang Pak Arwi Hatim dulu aja gitu. Mohon izin ini host ya, saya tak pamit dulu aja ya karena beliau sudah lega. Recording in progress. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor IAIN Raden Mas Said Surakarta atau IAIN Surakarta, Bapak Profesor Dr. Mudofir MPD. Salam kenal Pak Rektor, Prof. Yang kami hormati juga mungkin masih hadir atau sudah meninggalkan Zoom meeting ini, PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal yang tadi telah menyampaikan beberapa hal sebagai keynote speaker. Yang kami hormati juga Direktur PPM UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Abdul Halim MHum. Nah, ini yang saya hormati dan kami banggakan, ini koleg kami ini Haji Lutfi Hamid MAG. Kalau di itu harus doktor Pak, kalau di Sivitas akademis. Doktor humoris causa. Kalau tadi saya dengar garam itu bukan garam, justru saya serba salah, bukan garam. Jadi jadi asin ya, bukan garam nih Pak. Saya tadi Pak Lutfi sebagai sebagai garam saja, jadi ya kita saling menggarami lah begitu. Pak Ahmad Umar, kolega kami secara langsung sebagai Kepala Pusat Kerjasama BPJPH, seluruh jabat di lingkungan UIN, Raden Mas Said Surakarta, para peserta yang hadir secara virtual pada kesempatan kali ini cukup banyak ya, ada 400 lebih. Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan dan bahas bersama ini, terutama dalam konteks soft launching dan diskusi mengenai buku Saku Halal. Ya, pertama-tama tentu kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpah nikmat, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, yang cukup cerah ini, kita dapat bertemu secara virtual, secara online dalam rangka untuk soft launching buku Saku Halal. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak yang berbahagia, ya kami tentu sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh jajaran Bapak Rektor serta seluruh jajaran dari UIN Surakarta yang telah menginisiasi kegiatan atau acara ini secara virtual dalam konteks soft launching. Jadi kalau ada soft launching, nanti berarti ada hard launch. Halal. Sama saya harus Direktorat Jenderal mempresentasikan daripada kinerja BPJPH dari aspek anggaran, tetapi tentu untuk sekarang ini kita berbicara dalam aspek literasi. Jadi ya kami tentu sangat merespon dan menganggap ini suatu hal yang sangat positif dengan adanya buku halal, ya, buku Saku Halal. Terus terang saya juga sudah membaca sekilas tentang buku ini, dan alhamdulillah informasi dari Pak Kafus juga buku ini telah melalui beberapa proses bersama-sama dengan BPJPH, sehingga
buku ini nanti akan menjadi rujukan. Kalau kita berbicara literasi, ya tentu tidak hanya apakah kemudian kita menerbitkan buku tersebut, tapi bagaimana kemudian dengan adanya literasi dan penerbitan buku saku halal ini betul-betul bisa memberikan dukungan yang konkret bagi tidak hanya bagi pemerintah, Kementerian Agama, BPJPH, tetapi semua kalangan sebagai salah satu referensi memperkaya khasanah di dalam memberikan pemahaman yang lebih konkret, yang lebih komprehensif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks produk halal. Dengan adanya literasi ini, apalagi diterbitkan oleh IA Queen Surakarta, ya, kalau berbicara secara akademis tentu bahwa penerbitan ini tidak sembarang terbit buku saku halal ini, bahwa penerbitan ini sudah melalui berbagai proses prosedur dan tentu juga ya sudah dilakukan research penelitian dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai referensi dan rujukan, baik itu landasan yuridisnya, regulasi yang ada juga testimoni, landasan sosiologis dan landasan teologis tentang apa sih dan bagaimana sih dan apa manfaatnya daripada jaminan produk halal tersebut. Ya tentu kita selalu berangkat secara filosofis, kita selalu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, ya, bahwa penerbitan buku saku halal ini bisa kita tarik ke ranah filosofis. Misalnya kita berangkat dari aspek ontologis, ya. Kalau dalam filsafat itu kan ada ontologis, ada epistemologis dan ada aksiologis. Apa sesungguhnya buku saku halal ini? Belum lagi kita berbicara secara teknis, apa sesungguhnya JPH, jaminan produk halal. Dan apa sih sesungguhnya daripada produk halal itu? Termasuk juga secara lebih teknis lagi, yaitu mengenai sertifikasi halal yang menjadi core utama daripada Kementerian Agama, khususnya BPJPH. Sesuai dengan regulasi diberikan kewenangan untuk proses sertifikasi halal yang outputnya adalah sertifikat. Kemudian kita berangkat pada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana? How-nya? Bagaimana kemudian buku saku halal ini bisa implemented, bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagi Kementerian Agama, bagi BPJPH khususnya, tentu dengan adanya literasi dalam bentuk buku saku halal ini akan sangat membantu dan selaras dengan upaya kami Kementerian Agama atau BPJPH di dalam mengimplementasikan amanat daripada undang-undang atau regulasi. Kalau berbicara termasuk juga tentu dari aspek kesyariahannya. Dan secara aksiologis ya apa utility atau manfaat daripada buku saku halal ini. Cuma mungkin Pak Rektor, mohon maaf Pak Lutfi, sekilas saya membaca dari buku ini, mungkin nanti akan ini soft launching secara umum, ya sudah cukup sangat komprehensif. Mungkin ada beberapa nanti, mohon maaf, yang perlu kita sempurnakan bersama-sama dengan Pak Umar ini, Pak Kiai Umar sebagai leading sektor sebenarnya, ya agar literasi buku saku halal ini lebih komprehensif, terutama dari aspek regulasi, terutama dari aspek kebutuhan dari BPJPH, agar betul-betul buku ini bisa menggambarkan beberapa aspek tersebut yang diinginkan.
aspek sosiologisnya, aspek fisiologisnya. Tentu dari aspek kami adalah dari aspek yuridisnya atau regulasi. Di kesempatan ini saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk menyampaikan materi mengenai ketentuan regulasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Secara umum di dalam buku sebenarnya sudah ada ya. Di dalam buku saku halal sudah ada tentang beberapa regulasi, baik itu undang-undang maupun PP yang nanti mungkin bisa lebih disempurnakan lagi karena ini menyangkut daripada satu ekosistem atau bisnis proses daripada sertifikasi produk halal tersebut. Di dalam undang-undang ya secara umum pokok-pokok pikiran atau poin-poin yang dibahas itu cukup banyak. Dan ini saya pikir cukup bagus juga apabila bisa dituangkan di dalam buku saku halal ini, bahwa beberapa regulasi yang sifatnya lebih teknis itu justru akan lebih memperkaya daripada buku saku halal ini, terutama lagi-lagi dari aspek yuridisnya. Misalnya tentang penyelenggaraan JPH oleh BPJPH itu. Penyelenggaraan jaminan produk halal oleh JPH. Saya tidak usah membahas secara aspek filosofis halal, kemudian toiban dan sebagainya ya, karena itu saya baca di buku ini justru menjadi inspirasi juga buat saya dalam membaca buku ini, bagaimana kemudian memperkaya khasana secara memberi inspirasi bagi saya pribadi dan saya yakin bagi kita semuanya untuk mengetahui ini lebih jauh tentang kehalalan dan thayyib sebagai dasar daripada bagaimana kita mengimplementasikan sertifikasi produk halal. Kalau dari sisi undang-undang dasar hukum kita sudah mengetahui bersama Bapak Ibu sekalian, dan Pak Lutfi ini termasuk salah satu pelaku aktor secara langsung sebenarnya. Ya, pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, lalu diimplementasikan lagi secara lebih teknis di dalam teknis dan operasional di dalam peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, kemudian ada beberapa turunan lagi yang lebih operasi cukup dekat yang jadi acuan dan rujukan pedoman bagi banyak pihak, baik itu bagi regulator, bagi pelaku usaha, produsen, termasuk juga bagi masyarakat untuk memberikan kepastian kehalalan satu produk. Nah, mungkin yang paling menarik tentu ketika kita membedah tidak undang-undang, tapi lebih spesifik lagi yaitu peraturan pemerintah. Secara umum di dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur beberapa pokok-pokok pikiran atau poin-poin. Tadi saya sudah menyampaikan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH, kemudian juga ada poin atau aturan tentang pemisahan lokasi, tempat dan alat proses produk halal dengan beberapa variabel aturan turunannya, kemudian tentang tata cara pendirian dan akreditasi serta ruang lingkup kegiatan, termasuk juga di dalamnya dalam konteks pencabutan persetujuan pendirian LPH Lembaga Pemeriksa Halal serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Kemudian ada tayangannya, ini bisa ditayangkan mungkin nanti jelas bisa dilihat, bisa di-share ya sebagai
bahan bacaan bagi rujukan, termasuk juga tentu hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha serta tata cara penetapan. Konstruksinya saya yakin sudah dipahami, dalam buku ini juga sudah tergambar bagaimana konstruksi baik dari aspek regulator, pemerintah, ya, termasuk juga konstruksi dari aspek pelaku usaha sebagai produsen, dan di situ tentu memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Kalau berbicara dalam konteks konsumen, tentu inilah yang perlu kita memberikan pelindungan. Kita memberi kepastian terhadap konsumen. Dalam konstruksi tersebut akan tergambar, akan terlihat bagaimana antara regulator, kemudian stakeholder dengan berbagai kementerian yang terlibat di dalamnya. Tentu para pelaku atau stakeholder ini mempunyai kepentingan, tetapi kepentingan ini tentu harus dibingkai dengan tujuan yang sama, saling ketergantungan, interdependen, dan memiliki satu kepentingan yang sama, yaitu bagaimana agar kita bisa mengimplementasikan JPH ini sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian. Kemudian yang paling penting lagi dengan adanya undang-undang ini, bagaimana kemudian memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, UMK, yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Juga pencantuman label halal dan keterangan pengawasan JPH oleh BPJPH, karena kalau konteks perizinan, sertifikasi, atau mungkin dalam konteks banyak hal sebenarnya rootnya itu sesungguhnya ada di pembinaan, rootnya itu ada di pengawasan, baik bagi pelaku usaha, termasuk bagaimana kita juga memberikan pembinaan kepada para konsumen. Dan ini merupakan